yang sudah Rasulullah SAW tentukan kepada kita, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang mudah-mudahan sekalipun pelaksanaan kewajiban ini 1 minggu sekali, mampu menggugurkan pertanyaan malaikat kepada kita ketika kita kembali di hadapan Allah tentang apa yang sudah kita manfaatkan ketika Allah berikan kehidupan kita di dunia. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk kita kepada surat Ar-Rahman yang diartikan kasih sayang Allah. Di ayat ini, di surat ini ada satu ayat yang selalu diulang-ulang oleh Allah. Pertanyaannya sederhana, yang Allah berikan kepada kita di surat itu, kata Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi bahasa makndine nikmat endi maning sih? Nggih, nikmat endi maning sing dibohongaken. Jadi sesungguhnya di Ar-Rahman ini Allah mengajarkan satu keoptimisan hidup, optimisme di dalam menjalankan kehidupan. Sebab apa yang menjadi kebutuhan makhluk, khususnya kebutuhan manusia, sesungguhnya oleh Allah itu sudah dipenuhi. Cuma terkadang kita tidak bisa merasakan tentang apa yang sudah Allah berikan, sehingga dibandingkan bersyukurnya kita kepada Allah, lebih banyak keluhan kita di hadapan Allah. Sekali lagi, dibandingkan kita memperbanyak syukur kepada Allah, justru kita lebih banyak berkeluh kesah di hadapan Allah. Sebab kata Allah jelas. Apa kata Allah? Sanaf rugulakum ayyuhat taqalan. Jadi Allah tak curahaken perhatian khusus ning roh makhluk. Allah curahkan perhatian secara khusus kepada 2 makhluk. Siapa makhluk itu? An-nas wal jan, manusia dan jin. Jadi kita manusia ini mendapatkan perhatian yang dikhususkan, diutamakan oleh Allah dibandingkan dengan perhatiannya kepada makhluk yang lain. Maka yakun pertakal mengandit fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah yang kamu dustakan? Jadi mangandit nikmat endi maning sing kudu dibohongaken. Perhatianane khusus. Kebutuhannya sama Allah dipenuhi. Apa yang tidak ada untuk manusia? Semuanya ada. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil apa yang sudah Allah sediakan itu untuk bekal kehidupan kita dan untuk bekal ibadah kita. Berarti kalau seumpama kita merasa ada yang kurang atau merasa mungkin
hidup kita ini belum dicukupkan oleh Allah, pertanyaannya bukan kenapa Allah memberi seperti itu, akan tetapi pertanyaannya apa yang kurang dari kita kepada Allah. Bukan kenapa Allah memberikan hal seperti ini kepada kita, akan tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk Allah. Satu, sebuah analogi. Orang tua ketika dia memberikan curahan kasih sayangnya kepada anak, kemudian orang tua yang memberikan perhatian khusus kepada salah satu anak, apa yang diinginkan oleh si anak dipenuhi, tapi kemudian si anak tidak mengindahkan, tidak membalas, tidak memberikan sesuatu yang spesial kepada orang tua. Bahkan terkesan si anak ini banyak membangkang, si anak ini banyak membantah, si anak ini tidak nurut, si anak ini tidak sesuai dengan kemauan orang tua. Si anak ini kemudian menjadi orang yang menjengkelkan bagi orang tua. Lambat laun perhatian itu akan berkurang. Nah, ketika perhatian ini kurang, si anak tidak bertanya pada dirinya, tapi bertanya kepada orang tuanya. Pak, ari aing kunan kitu kieu mah pang rasanya. Pang bapak sabodo bae. Siga nutu open ke anak. Padahal apa yang sudah diberikan orang tua kepada dia lebih. Namun karena tidak mau menyadari bahwa dia salah, tidak mau menyadari bahwa dia tidak sesuai dengan keinginan orang tua, bukan bertanya kepada dirinya, tapi bertanya kepada orang tuanya. Ini kita kepada Allah. Kita ini lebih banyak bertanya kepada Allahnya, bukan bertanya kepada kitanya. Kenapa ya Allah kau begini amat hidup? Duh, Allah lagi yang salah. Ya Allah, kunaon dijing aing kiamat. Ya Allah, ujian ya Allah beneran amat ujian. Kapan lulus ya? Jadi selalu begitu. Kita kepada Allah itu selalu bertanyanya kepada Allah. Enggak mau kita bermuhasabah, tidak mau mengintrospeksi diri bahwa ini sebenarnya kita loh yang salah. Jadi kenapa enggak merenung malam? Ya Allah, iya ya. Kemudian ketika Allah memberikan hal seperti ini kepada saya, ini bukan salah siapa, tapi salah saya. Harusnya saya itu taatnya lebih ketika Allah memberikan perhatian lebih. Harusnya disiplin saya ini lebih ketika Allah memberikan curahan itu lebih. Harusnya rasa syukur saya ini lebih ketika Allah memberikan nikmat ini juga lebih. Harusnya ibadah malam saya ini lebih karena anugerah yang Allah berikan kepada saya juga lebih. Tapi perbandingannya justru terbalik. Ketika Allah limpahkan nikmat, saya kurang bersyukur. Ketika Allah limpahkan anugerah, saya seakan menghindar. Dan masih banyak. Maka ketika Allah memberikan teguran kepada saya, kenapa saya menyalahkan Allah? Kenapa saya banyak bertanya kepada Allah, bukan bertanya kepada diri sendiri? Ini kita. Kebanyakan dari kita seperti itu. Makanya Allah mengulang-ulang kata itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah yang kamu dustakan? Karena kalau bahasa hukum terbaliknya begini. Tidak mungkin Allah pertanyakan itu kepada kita kalau Allah tidak memenuhi apa yang menjadi
keinginan kita. Kenapa Allah pertanyakan itu kepada manusia kalau Allah tidak berikan apa yang menjadi kebutuhan manusia? Maka ketika Allah tanyakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berarti itu kita yang harus menjawab, bukan Allah. Ya kalau kata bahasa bos begini, karyawannya Bang Jamal, kata bos, Bang Jamal, apa perhatian saya ini kurang? Fasilitas sudah saya berikan, gaji sesuai yang Bang Jamal minta. Tapi kenapa Bang Jamal kemudian tidak disiplin kerja? Tapi kenapa kemudian Bang Jamal tidak memiliki integritas dan dedikasi di perusahaan kami? Dan kenapa Bang Jamal kemudian seakan-akan tidak mau berusaha untuk bersama-sama memajukan perusahaan ini? Padahal apa yang Bang Jamal minta sesuai dengan kontrak kerja kita itu sudah saya penuhi. Bos bertanya kepada siapa? Bang Jamal sebagai karyawan. Kenapa bos bertanya seperti itu kepada Bang Jamal? Karena sudah ada kontrak awalnya. Paham? Karena sudah ada kontrak. Kalau belum ada kontrak, tidak akan dipertanyakan. Tidak. Tapi karena merasa bahwa bos ini sudah memenuhi apa yang tertulis di dalam kontrak itu, sesuai dengan perjanjian, agreement yang dibuat, tapi kemudian diperhatikan oleh si pemilik perusahaan, oleh bos kita tadi, bahwa kita yang bekerja itu tidak sesuai dengan kontrak tadi. Padahal apa yang diminta di dalam kontrak, fasilitas semuanya terpenuhi. Maka bos akan bertanya, siapa harus menjawab? Bos kah atau Bang Jamal? Bang Jamal. Nah, ketika Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, siapa harus menjawab? Kita, bukan Allah. Jadi jangan lagi bertanya, ya Allah, kenapa ya saya kok hidup begini? Ya Allah, kenapa ya banyak ujian? Ya Allah, kenapa ya kok rezeki saya sempit? Ya Allah, kenapa ya kok rumah tangga saya berantakan? Ya Allah, kenapa? Ya Allah, udah kita sini jawab sih, rakuma. Kenapanya kembali ke kamu, kata Allah itu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kamu yang harus menjawab. Kenapa? Kata Allah, setiap hari aku berikan rezeki. Kamu ingin rumah tangga, aku siapkan istri. Kamu ingin punya keturunan, aku berikan anak. Setiap hari aku limpahkan nikmat. Lalu kemudian kamu tidak mensyukuri semua itu, salah kamu. Lalu kemudian kamu tidak bisa menerima apa yang aku berikan tadi, kata Allah, ya salah kamu. Lalu kemudian setelah aku berikan semua itu, kamu tidak bersyukur dan tidak taat kepadaku, terjadi kegelisahan batin dalam dirimu, hidupmu hancur, jangan tanya kepadaku, tanyakan padamu. Maka ayat ini, Ar-Rahman ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Makanya Allah banyak bertanya kepada kita. Kalau Allah banyak bertanya kepada kita, maka kita ini diajari oleh Allah untuk bagaimana kita bisa menata diri kita. Bagaimana Allah mengajar kita untuk membentuk karakter kita. Bagaimana Allah mengilhami kepada kita untuk merubah hati kita. Bagaimana Allah menuntun kita untuk memanajemen hidup kita. Maka Allah bertanya beberapa kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan kalimat fabi ayyi ala itu muncul setelah ada penjelasan-penjelasan dari Allah.
Contoh, Allah di dalam ayat ini mengatakan waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Baru Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bagi siapa yang takut pada keagungan Robnya, disediakan 2 surga. Ini penjelasan Allah. Kemudian Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah yang kamu dustakan? Ini pertanyaan. Tapi ada penjelasan dari Allah. Kamu takut kepada saya, jadi kata Allah, maka saya sudah siapkan bagi orang-orang yang takut kepada saya, takut pada keagungan, saya siapkan 2 surga untuk. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan di hadapan Allah itu sudah disediakan fasilitas oleh Allah. Apapun yang kita perbuat di muka bumi ini, semuanya dalam pantauan Allah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini ada konsekuensi yang sudah Allah berikan. Tinggal kata Allah, apakah kita ini mendustakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Ayat ini diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Selalu begitu. Maka ini disebut dengan surat Ar-Rahman. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini? Ini adalah kajian tentang mukjizat Al-Quran. Dan inti sari mukjizat Al-Quran ada di Ar-Rahman. Mana ayatnya? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Cukup. Apa kata Allah? Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, maha pemurah. Allamal Quran, mengajarkan Al-Quran. Kemudian khalaqal insan, diciptakannya manusia. Apalagi allamahul bayan, dan Allah ajarkan kepada mereka penjelasan tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran untuk siapa? Nah, itu kan kajian awal saya bicara apa? Bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada umat Muhammad. Tapi tidak akan kita temukan mukjizat Al-Quran itu manakala satu, kita tidak mau membaca. Yang kedua, kita tidak mau membuka rahasia yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita tidak mau mengkaji isi daripada Al-Quran, maka tidak akan pernah ketemu bagaimana itu mukjizat Al-Quran. Tapi mukjizat Al-Quran itu dapat kita temukan kalau satu, baca Quran. Yang kedua, kaji Al-Quran. Yang ketiga, buka rahasia Al-Quran. Kepada siapa? Kepada ahlinya. Dengan membuka tafsir, dengan membuka kitab Asrarul Quran, dengan membuka kitab kajian-kajian ulama yang lain yang berkaitan dengan Zilalul Quran dan lain sebagainya. Baru kita akan ketemukan, oh iya, ternyata Al-Quran adalah mukjizat. Tadi mukjizat itu bukan kemudian kita beli Quran kecil, masuk kantong. Bukan. Atau kita bertapa di gunung-gunung untuk mendapatkan apa namanya? Jimat yang berbentuk Al-Quran. Bukan.
Mungkin ada itu bagian tertentunya, hanya efek saja. Apa sekarang Stambul di ruangan CP ahli hikmat. Stambul itu Quran kecil yang kemudian dibungkus oleh emas dan lain sebagainya, dijadikan sebuah jimat di kantong. Iya, percaya saya, ada kekuatan itu, ada, tapi tidak akan membentuk karakter dia sebagai manusia. Karena sesungguhnya mukjizat yang sesungguhnya adalah dengan Al-Quran. Al-Quran akan membentuk kita menjadi karakteristik manusia yang sesuai dengan Quran. Itulah mukjizat yang sesungguhnya. Kenapa? Karena Rasul adalah Quran. Maka ketika ada orang bertanya kepada Siti Aisyah, ya Sayyidatina Aisyah, ma khuluquhu, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kata Siti Aisyah, khuluquhul Quran, akhlaknya Rasul adalah Quran. Nah, sementara kita ini umatnya, mengaku sebagai umatnya Rasulullah. Kalau Rasulullah kemudian sebagai suri tauladan kita, dan suri tauladannya Rasulullah itu berdasar kepada Al-Quran, dan akhlaknya adalah akhlak Al-Quran, maka kemudian kita pun harus, sekalipun tidak sama, miriplah, mendekatilah. Kalaupun tidak mendekati, berusaha mendekat. Ini sebetulnya yang akan menjadi dasar kajian kita, sehingga optimisme dalam hidup itu muncul. Karena sekali lagi, tidak ada yang tidak Allah sediakan untuk kita. Bahkan perhatian khusus Allah berikan kepada manusia. Sejak waktu Rasulullah lagi sereng sahabat, rawuh wong enem wagah nanamun Rasulullah, Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku bagaimana Islam. Ya Rasulullah, ya ukhay, wahai pemuda, tak ajarkan kita al-Islam antashhada annallaha la ilaha illa. Terangkan kita sing aran Islam iku bersahadat alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sunnah Muhammad itu utusan Allah, wa uqimas sholat, dirikan sholat, wa tu'tiz zakat, tunaikan zakat, wa tasumu Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, wa tuhajjul bait, berhaji pada Baitul Haram. Kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apa iman itu? Dijelaskan oleh Rasulullah, antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusuli, sampai akhir. Kemudian berangkatlah si pemuda tadi. Kata sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa pemuda tadi? Dia adalah bangsa jin yang hidup jauh di zaman masanya Sulaiman alaihissalam. Beliau adalah Aba Yusuf yang ada di negara Azra. Azra itu satu kawasan, satu perkampungan khusus bagi jin-jin muslim. Kok mangan dia? Jadi jin itu bermanfaat. Jin. Wong khodam Quran pun lamun cepet ahli Quran, jadi asroriyah Quran mah khodam Quran itu ada 3. Satu, khodam itu bernama malaikat. Kemudian
Khodam yang kedua itu adalah jin. Khodam yang ketiga manusia yang menjadi aulia. Contoh, ada seorang wali yang kemudian senangnya baca An-Nas saja. Wis An-Nas uripe. Salat An-Nas, wiridan An-Nas. Sing dibacakan An-Nas, An-Nas baik. Sehingga dijadikan sebagai khodim, orang yang mengurus surat An-Nas. Sampai ketemu rahasia An-Nas pun apa. Ada seorang wali senangnya baca Al-Ikhlas baik, kulhu baik. Sampai bertemu dengan malaikat, dengan khodam yang berbentuk malaikat dan jin. Sampai tahu di dalamnya namanya siapa-siapa. Iki khodam surat Al-Ikhlas. Maka sering kita silsilahi contoh. Umpama kita baca surat Al-Waqiah. Tahadus kemudian kita ceritakan khususnya ini ditujukan kepada wali an. Karena wali ini yang senantiasa membaca surat Waqiah, itulah khodam. Ada malaikatnya. Malaikat itu bukan hanya Jibril, Mikail, Israfil, Israel, bukan. Ada nama-nama malaikat. Di Yaum Sab'ah aja itu ada nama malaikat, sebut dengan malaikat Yaum Sab'ah. Ada namanya malaikat Ruqayyah. Ada namanya malaikat Tohtoyail dan seterusnya. Bagaimana mengetahui itu dari mana? Dari Quran. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah mampu membuka rahasia Quran. Nah, kalau orang sudah mampu membuka rahasia Quran, maka hidupnya akan bersama Quran. Kalau orang sudah hidup bersama Quran, maka aluran hidupnya sesuai dengan Quran. Dan yang menjamin Quran. Maka tidak ada kehidupan bagi orang yang sudah dijamin Quran, tidak bahagia, tidak mungkin. Contoh sederhana. Ada orang yang dengan suaranya yang merdu, dengan potensi yang dimilikinya, memiliki suara yang bagus, dia belajar Quran, dia urus itu. Dia perbaharui dengan dia perbaiki bacaannya, dia perbagus suaranya, dia perindah lagunya. Kemudian dia mampu menyuarakan ayat-ayat Quran dengan lagamnya. Terdengar oleh kita suaranya yang indah, suaranya yang merdu, tertarik orang untuk mendengarnya. Dia hidup dari Quran. Qori'an. Ya Bang Din. Kan uang urip sing Quran pun. Qori pun uang urip sing Quran. Apakah orang yang hidup dari Quran ada yang tidak mulia? Tidak. Semua orang yang hidup dari Quran akan dimuliakan. Karena yang memuliakan Al-Quran terhadap dia seperti dia memuliakan Al-Quran. Itu hukum timbal balik. Dengan umroh ya sing Quran. Hah? Dengan umroh kori-kori terus aja ada dikit Quran. Aja umroh dikit. Jadi orang pengen dimuliakan kudu memuliakan. Jadi pengen dimuliakan karo Quran, kulane kedah memuliakan. Udah berarti Quran disuhun-suhun. cium-cium. Saya muliakan Quran. Bukan begitu. Didokon di lemari. Kenapa Pak? Biar mulia Quran. Dibaca morel. Tuh, kumu beneran, sing bagus ya lu. Tulisan emas ya, tulisan emas Quran itu. Udah dibaca, didokon, kena bangga. Singin dimangan den, tas umroh bukan ngaji, tuku Quran negeri Madinah, dalam bewu tinta emas harganya 3.500.000 si Quran pun. Bangga, wih tinggi, hebat. Sing Madinah, pajangan doang, nggak ada nilai. Anggur tuku Quran yang rawu, sing harganya 50.000 tapi dibaca tiap dina. Sampai kucal kok. Sampai kucal. Wes arep sobekkan Quran aja, bekas dibulak-balik kun sing mulia. Jadi ingin dimuliakan Quran, kita harus memuliakan
Quran. Ingin dimuliakan oleh Allah, maka kita harus memuliakan hukum. Sebab akibatnya begitu. Timbal baliknya begitu. Nah, berarti ketika kita ini belum dimuliakan oleh Allah, ketika kehidupan kita belum diperhebat oleh Allah, ketika rizki kita belum diperbanyak oleh Allah, ketika derajat kita belum ditinggikan oleh Allah, jangan bertanya kepada Allah, tanyakan pada diri kita. Paham ya? Itulah makna fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berarti jelas ya, Al-Quran itu untuk manusia. Ar-Rahman, kemudian Allamahul Quran, khalaqal insan wa 'allamahul, tiga yang Allah jelaskan di situ. Jadi maha murahnya Allah itu terjawab jadi Al-Quran. Pengen tahu maha kasih sayangnya Allah, maha murahnya Allah, kata Allah, buka Quran. Jadi wong sing menggeluti Quran, mual disepelekan pada Allah, mual. Pasti dimuliakan. Seorang-orang nih nguruk ngaji bocah cilik-cilik, pasti. Seorang-orang nih nguruk ngaji bocah cilik-cilik kok. Ikut seorang-orang nih